Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ekonomi makro. Perkenalkan, saya Anissa Maulidi Alfian, dosen jurusan manajemen sekaligus peserta dari peningkatan kompetensi dosen pemula atau PKDP tahun 2026. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari ekonomi makro, khususnya mengenai pengantar, ruang lingkup, dan pokok permasalahannya. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu ilmu ekonomi dan mengapa ilmu ini penting dipelajari. Setiap hari, kita dihadapkan pada berbagai hal pilihan ekonomi, mulai dari mengatur uang, mengatur investasi, hingga kebijakan pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Semua kebutuhan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari kajian ilmu ekonomi. Dari sini, kita akan melihat bagaimana ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Kita mulai dari mempelajari definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Perhatikan bahwa inti dari ekonomi bukan hanya soal uang. Ekonomi membahas bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah mengambil keputusan ketika menghadapi keterbatasan sumber daya. Misalnya, pemerintah memiliki anggaran yang terbatas, tetapi harus memenuhi banyak kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan pilihan dan prioritas. Inilah yang menjadi fokus utama dari ilmu ekonomi. Pada saat ini, terdapat 4 konsep utama dari ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu limited atau keterbatasan. Kita tahu bahwa pendapatan, tenaga kerja, modal, dan sumber daya, khususnya sumber daya alam, jumlahnya adalah terbatas. Sementara itu, ada konsep yang kedua adalah unlimited, atau kita sering sebut dengan unlimited wants, atau keinginan manusia yang tidak terbatas. Ketika satu kebutuhan terpenuhi, biasanya muncul kebutuhan baru. Dan pokok yang ketiga adalah scarcity atau kelangkaan. Kelangkaan muncul karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Jadi ada gap di antara limited dan unlimited itu tadi. Nah, yang keempat, karena adanya gap tersebut, kita dituntut untuk memiliki choice atau pilihan. Karena sumber daya yang terbatas, setiap individu maupun negara harus menentukan pilihan dan menetapkan prioritas. Sebagai contoh, ketika mahasiswa memiliki uang 100.000, uang tersebut tidak dapat digunakan sekaligus untuk membeli buku. Atau juga tidak bisa dibelikan sekaligus dengan membeli makanan di restoran, menonton film, atau membelanjakan hal-hal yang banyak sekali. Harus ada pilihan yang dibuat. Nah, inilah esensi dari ilmu ekonomi. Kita membuat pilihan dari sumber daya kita yang terbatas. Nah, setelah kita mempelajari 4 konsep dari ilmu ekonomi tadi, kita akan masuk ke cabang ilmu ekonomi. Nah, secara umum, ilmu ekonomi itu terbagi 2 cabang utama, yaitu ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Keduanya saling berkaitan, tetapi memiliki fokus kajian yang berbeda. Ekonomi mikro melihat unit-unit ekonomi secara individual, sedangkan ekonomi makro melihat perekonomian secara keseluruhan. Pemahaman mengenai perbedaan keduanya adalah penting agar kita tidak salah dalam menganalisis, khususnya dalam menganalisis suatu fenomena ekonomi. Kita akan bedah satu persatu. Kita mulai dari membedah ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu adalah ekonomi yang mempelajari perilaku individu atau unit ekonomi secara spesifik. Objek kajiannya itu meliputi konsumen, perusahaan, pekerja, investor, dan suatu pasar tertentu. Sebagai contoh, ketika kita ingin mengetahui mengapa harga cabai naik atau bagaimana perilaku konsumen dalam membeli suatu produk, maka analisis yang digunakan adalah ekonomi mikro. Jadi, fokus ekonomi mikro adalah bagaimana keputusan ekonomi dibuat pada tingkat individu atau perusahaan. Nah, berbeda dengan ekonomi mikro, ekonomi makro mempelajari aktivitas ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Yang menjadi perhatian bukan lagi satu perusahaan atau satu konsumen, tetapi seluruh perekonomian suatu negara. Misalnya, mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat? Bagaimana pemerintah mengendalikan inflasi? Atau mengapa tingkat pengangguran meningkat?
Dengan kata lain, ekonomi makro melihat gambaran besar dari suatu perekonomian. Nah, berbeda dengan ekonomi mikro, ekonomi makro mempelajari aktivitas ekonomi secara agregat. Nah, setelah kita tahu nih apa itu ilmu ekonomi makro, apa itu ekonomi mikro, nah pada saat ini kita dapat melihat perbedaan mendasar antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro fokus pada perilaku individu dan perusahaan. Sedangkan ekonomi makro fokus pada variabel agregat seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Nah, contohnya, jika kita menganalisis harga kopi di sebuah kedai tertentu, itu termasuk ekonomi mikro. Tapi jika kita membahas kenaikan harga dan barang secara umum di seluruh Indonesia, maka itu termasuk ekonomi makro. Perbedaan fokus analisis ini penting untuk menentukan pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah ekonomi. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa beda ekonomi mikro dan ekonomi makro? Karena ini adalah mata kuliah ekonomi makro, kita akan fokus mendalam membahas topik dalam ekonomi makro. Dalam ekonomi makro, terdapat berbagai topik yang akan kita pelajari selama satu semester. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, siklus bisnis, konsumsi, investasi, hingga perdagangan internasional. Semua topik tersebut saling berhubungan. Sebagai contoh, ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat pun dapat menurun. Nah, penurunan daya beli kemudian dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Karena itu, ekonomi makro harus dipahami secara komprehensif. Oke, sekarang kita masuk ke variabel utama dalam ekonomi makro. Ekonomi makro sendiri memiliki tiga indikator utama yang sering digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Yang pertama adalah produk domestik bruto, atau kita sering sebut sebagai PDB real. PDB menunjukkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dan menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua adalah inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Yang ketiga adalah pengangguran, yaitu jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Ketiga variabel ini sering disebut sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Jika pertumbuhan tinggi, inflasi terkendali, dan pengangguran rendah, maka kondisi ekonomi umumnya dianggap baik. Baiklah, agar lebih komprehensif, teman-teman bisa melihat ke tabel yang sudah saya tampilkan di slide ini. Ini merupakan data yang saya dapatkan dari International Monetary Fund atau IMF. Data ini merupakan data PDB Indonesia dari beberapa tahun terakhir. Nah, PDB real ini digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara tanpa dipengaruhi perubahan harga atau inflasi. Melalui PDB real, kita dapat mengetahui apakah produksi barang dan jasa benar-benar meningkat atau hanya terlihat naik karena harga yang lebih mahal. Nah, misalnya kita lihat jika PDB Indonesia tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu, kita perlu memastikan apakah peningkatan tersebut disebabkan oleh produksi yang bertambah atau hanya karena harga barang yang meningkat. Nah, oleh karena itu, PDB real menjadi indikator penting dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya. Sesuai yang kita lihat yang ada di slide ini. Di tahun 2024, terjadi peningkatan dari nilai PDB realnya. Sementara tahun 2020, teman-teman pernah bisa melihat nih, pernah terjadi penurunan PDB real, dan itu disebabkan karena adanya COVID-19. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait variabel yang kedua, yaitu inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dan berlangsung terus-menerus. Inflasi yang rendah dan terkendali sebenarnya normal dalam perekonomian. Namun, inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat. Sebagai contoh, jika tahun lalu uang 50.000 dapat membeli 5 kilogram beras, tetapi tahun ini hanya cukup untuk membeli 4 kilogram beras, maka terjadi penurunan daya beli akibat inflasi. Karena itu, pengendalian inflasi menjadi salah satu tugas utama bank sentral dan pemerintahan. Melalui apa? Melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, di sini kita lihat nih, di tahun 1999 terjadi lonjakan inflasi. Teman-teman ingat apa yang terjadi pada tahun 1999? Betul, itu terjadi yang namanya krisis moneter.
Itu dimulai dari tahun 1998 kalau pelonjakan itu terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke indikator atau variabel yang ketiga, yaitu pengangguran. Pengangguran menunjukkan jumlah orang yang termasuk angkatan kerja, tapi belum memperoleh pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi biasanya menjadi sinyal bahwa perekonomian sedang menghadapi masalah. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang melambat atau kurangnya kesempatan kerja. Selain berdampak pada individu, pengangguran juga dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat, tingkat kemiskinan, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu tujuan utama dari kebijakan ekonomi pemerintah. Nah, demikianlah pembahasan singkat mengenai ekonomi makro. Sebagai penutup, hari ini kita telah memahami bahwa ekonomi muncul karena adanya keterbatasan sumber daya dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kita juga telah mempelajari perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Serta kita juga telah mengenal tiga indikator utama ekonomi makro, yaitu PDB real, inflasi, dan pengangguran. Materi ini akan menjadi fondasi untuk pembahasan yang lebih mendalam pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oleh karena itu, pastikan konsep-konsep dasar ini benar-benar sudah dipahami dengan baik ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.